Jadi apa sih? Panjang apa pendek? Panjang. Action tiba-tiba anjing dialognya apa ya? Gila. Ntar enggak disensor. Ayo. Oke, selamat datang di Never Have I Ever. Teman-teman. Bikin meriah aja gitu. Bikin meriah. Oke, sebelumnya boleh kenalin diri dulu dari kanan. Hai, gue Ganindra Bimo. Gue Dustin, Tiffany. Gua Arirham. Oke, teman-teman. Kita main langsung aja ya. Never Have I Ever pertama. Pernah nggak kalian nunggu berjam-jam tapi nggak jadi take? 1, 2, 3. Oke, boleh diceritain? Pak Bimo? Dulu ya beberapa kali sih gue pernah syuting. Mungkin karena banyak problemnya secara teknis, hujan, terus tempatnya tiba-tiba ada masalah, lebih karena teknis sih. Akhirnya nggak jadi di take di hari itu, tapi ya nggak apa-apa, itu kan namanya konsekuensi jadi seorang pekerja seni kan. Kadang-kadang kita harus laluin itu dengan bahagia aja kan. Cuman kalau terus-terusan terjadi pasti ada yang salah sama sistemnya. Cuman kalau sekali 2 kali Ya, oke nggak bisa ditoleransi ya. toleransi. Itu apa pH-nya, Pak? PH-nya waktu itu apa ya, udah lupa gue. Itu sutradaranya dulu Bang Helvi Kardit. Terus PH-nya lupa gue. Tapi Helvinya baik, ngomongnya juga baik, timnya juga baik, ngasih tau ya maaf ya karena hujan dan teknisnya syutingnya outdoor segala macem ya. Akhirnya gue memahami gitu. Dan itu kan bukan cuma perkara satu nama sutradara aja kan. Benar. Banyak juga sutradara dan pemain yang ngalamin hal kejadian kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai pemain ngerti situasinya, bisa ngasih toleransi dan ngehargain proyeknya ya nggak masalah. Wah, aman apa ya? Aman. Lebihnya. Tuh aman tuh masih. Kalau tiap hari kayak gitu jadi masalah. Iya jadi masalah sekali oke lah. Dustin katanya pernah? Pernah nungguin kayak gitu, nungguin syutingan terus akhirnya ngejadi, ya pernah juga. Pernah gitu. Itu sama siapa? Waktu itu sempet sama siapa ya waktu itu ya? Udah lama nungguin kok nggak jadi gitu ya. Sempet sama siapa? Kue. Enggak. Kalau kue jadi waktu itu. Oh, sama anak-anak waktu itu sama Fanny waktu itu. Ada sama ML juga pernah kayak gitu, udah di tempat tapi nggak jadi karena apa? Karena salah satunya ada yang tiba-tiba mendadak bukan di jalan ya, tiba-tiba mendadak callingan yang lain. Akhirnya kalau nggak ada satu lagi pemerannya nggak bisa jalan. Iya. Kayak gitu. Ya, gitu Ari. Sama kayak Bimo sih. Kurang lebih semuanya udah terjelaskan sama Bimo. Oh, Rata-rata karena teknis Karena biasa. teknis, bukan karena apa. dan dengan orang yang sama juga. Beda ya. Oke, next. Never Have I Ever lupa skrip saat take. Pernah. Wajar. Pernah. Gimana? Dari Ari deh. Iya. Gue lupa skrip apa ya? Skrip panjang apa pendek? Panjang lagi. Oke. Ya wajar kalau panjang. Wajar kalau panjang. Itu kalau nggak salah terlalu tampan deh. Oh, Adegan oke. yang di sekolah kalau nggak salah itu gue pernah lupa dialog. Lumayan panjang dialognya, ada berapa ya? Seginilah di kertas gitu. Segitu dialognya. Dan gue di-cut mulu, udah itu gue apalin dulu. Dan setelah jadi film ya, ternyata di-cut adegannya. Serius? Udah berapa Pak? Berapa kali ke take 10 ada? 6-7 kali ada. 6-7, oh iya banyak juga. Kalau wajar juga sih. Wajar ya, wajar ya. Sangat diwajarkan. Pak Bimo? Gue sering sih, dan bukan karena hal yang kayak berarti aktor tuh nggak boleh melakukan kesalahan ya. Sebenarnya kita nggak bisa berbicara kayak gitu ya. Justru dengan banyaknya kesalahan dan kekurangan yang kita miliki itu nunjukin bahwa kita manusia gitu. Jadi dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita, gimana caranya ngatur emosi, gimana caranya ngatur konsentrasi, gimana ketika di set tiba-tiba ada perubahan lo harus adjust sama situasinya gitu. Cuman kalau pertanyaannya tadi kapan gue lupa skrip gitu, lebih mostly ketika karakternya jauh banget sama karakter kehidupan gue sehari-hari. Contohnya waktu itu filmnya Fajar Nugros, gue jadi perempuan gitu, jadi Jakarta Undercover. Itu scene-nya sambil nari, harus sambil ngeyakinin perannya Oka Antara, Pras nama karakternya. Jadi gue Awing harus meyakinkan Oka Antara bahwa gue menyenangkan buat dia gitu. Dialognya udah lupa gue jadinya, karena konsentrasi udah kepecah kan. Kamera gue harus jaga badan, harus koreo, harus. Tapi di situ gue belajar cara ngejaga konsentrasinya di sini. Oh kalau kamera movementnya dari gini, gue harus begini.
belajar sih. Begitu juga dengan di Jagat Arwah. Ah. Gue dialog sama Raga ini mainin sama Ari gitu. Ketika gue udah jaga suaranya, jaga fisiknya, jaga gesturnya, udah siap banget, action tiba-tiba anjing dialognya apa ya gitu. Iya. Karena fokusnya udah kemana-mana. Iya. Karena yang dipikirin sama kita banyak banyak banget kan. banget kadang-kadang. Blocking lah apa. Dan itu ini panjang juga, dialog panjang juga. Justru banyaknya gue dialog pendek Tin yang kadang-kadang gue lupa. Kalau panjang gue preparationnya lebih kayak gue pahamin, gue endepin, jadi kayak udah lebih matang. Tapi kalau yang pendek kayak cuman berapa line gitu ya, kadang-kadang kok ini apa ya, ngomongnya apa ya, ini tuh isinya gimana tadi ya gitu. Iya kadang manusia juga ada fokusnya udah lagi low kan, syutingnya udah subuh misalnya. Iya. Ya. Ya, jadi kayak udah low, tiba-tiba harus dialognya apa, gitulah problem. Apalagi banyak distraksi ya. Iya. Kayak misalkan suara pesawat apa. Oh ada ya. Suara kambing bro ya kan, lagi Kodok take, lah, apa. kodok. Oh, iya. Tergantung situasi lagi di mana ya. Iya. Oke. Tapi itu nunjukin kita manusia dan aktor kan emang manusia. Iya bukan benar. robot. Awan sih itu. Oke, next. Never have I ever kebawa karakter film ke kehidupan keseharian. 3, 2, 1. Kamu pernah? Enggak tahu sih, belum sih. Kalau gue sih ya emang di kehidupan sama yang di realita yang enggak ada yang harus dibedain Pak, gitu. Ya harus benar-benar sejalan gitu Pak. Jadi apa sih? Konsisten konsistennya harus dijaga gitu. Bisa jadi dua sih, Dustin conscious, sadar gitu kan, sama konsistensi. Dia konsisten sama karakter yang ditawarin. Benar. Keren. Kayak gitu. Dan Pak Ari gimana? Gua di Melancholia gue merasa terjebak dengan karakter gua tuh. Karena itu filmnya ninggalin banget apa ya, bilang emosi yang meluap-luap banget dan juga emosi yang bikin mental dan juga fisik gua hancur lebur lah bahkan gitu. Kayak gue tuh merasa kayak ada Depresif kan di situ. Iya, depresif. Gue tuh merasa kayak ada sedikit jiwa gue masih tertinggal di film itu sampai sekarang gitu. Sampai sekarang deh. Iya. Sampai sekarang. Wah, gila klasik bener sih. Tapi ini problem kebanyakan aktor juga kayak gitu sih, karena kami kan memerankan karakter. Jadi tugasnya kami adalah menghidupkan setiap karakter dan menjadi tanggung jawab kami untuk menghidupkan karakter-karakter itu kan. Dan kadang-kadang ada residu. Jadi residu tuh kayak ibaratnya sisa dari karakternya masih nempel di hidup kita gitu. Karena kadang untuk berubah, untuk menjadi karakter misalnya jadi Drew gitu, kita ngambil sisinya dari sisi perubahan tubuhnya, eksterior, interior gitu, rasanya berubah, tiba-tiba balik lagi jadi seorang Bimo gitu. Nggak mungkin dalam hitungan 1 hari langsung switch gitu buttonnya. Pasti ada gesture-gesture kecil yang kayak misalnya gininya ke bawah atau ketawanya gitunya jadi ke bawah. Itu namanya residu. Tapi seiring berjalannya waktu, makanya kita harus ingat kalau kita punya quote unquote atau tanda kutip rumah. Oh iya. Rumah untuk pulang gitu. Tubuh kita ya, hidup kita untuk balik lagi ke ini hidup kita loh yang sesungguhnya, ini bukan lagi acting lagi. Iya. Kadang banyak juga yang kejebak sama karakternya bikin nyaman bro. Karakternya tuh bikin nyaman. Wah karakternya kayak gue dipuja karena karakter ini. Gue akan jadi karakter ini terus deh ke bawah terus sepanjang hidup lu. Padahal sebenarnya lu bukan itu. Jangan-jangan lu gitu gak? Gue enggak gitu. Oh lu emang bener-bener gitu? Gue emang begini Pak. Dan nih kalau lagi acting loh. Iya. Iya. Enggak, ada di luar pun kalau batuk gue bener-bener batuk Pak gitu. Ya emang kan gue bilang gue konsisten, emang apa diri gue yang kayak gini di depan kamera pun juga harus sama, karena gue nggak bisa. Nah kadang gue skrip malah nggak bisa Pak itu. Terpaku sama skrip gitu. Jadi lu emang real aja ya. Ngeblank gue kalau ada sama skrip pendeknya ngeblank gue. Ini sincere nih, jujur banget. Iya. Keren, berbakat jadi aktor. Gimana kalau main di Jagat Arwah yang kedua? Nah. Itu yang tadi ya, skrip yang tadi ya. Sorry. Boleh itu saya main film saya sendiri gitu. Ya. Oke, next. Never have I ever dimarahin sutradara saat syuting. 3, 2, 1. Dimarahin? Ya. Enggak keduanya. Gue pernah lagi. Kalau film. Waktu sinetron, gue pernah dimarahin sama sutradara plus DOP juga marahin gue. Gara-gara? Karena gue take lebih dari 20 kali. Oh. Dan itu gue pertama kali main sinetron kan. Jadi kayak gue emang tegang banget di depan kamera dan juga gue anaknya malu dulu kan.
Jadi emang take-nya berkali-kali dan juga mungkin udah frustasi kali sama gue kali ya. Which is lucunya juga waktu itu bingung mau ngapain. Iya kan, bingung mau ngapain karena gue gak punya pengalaman acting sama sekali kan. Di depan kamera pun gue malu-malu banget gitu. Dan gue dibilangin apa ya sama DOP-nya. Oh dibilangin gini, lo bisa acting gak sih katanya sama DOP-nya. Itu udah 20 kali take kayak oh shit gitu kayak gue oke kita coba. Akhirnya bisa, terus gue masih merasakan apa namanya, Kata-kata yang barusan keluar atau iya masih merasakan karena kan kebayang. masih kebayang gitu. Mungkin itu yang ngebikin gue jadi orang yang lebih kuat deh sampai sekarang. Iya. Karena pengalaman yang gue punya itu gitu, membuat mental gue untuk dalam bekerja menjadi aktor tuh bikin jadi lebih strong gitu. Salah satu kayak gitu jadi cambukan semangat juga ya Pak ya? Bisa jadi, itu kan bisa jadi motivasi juga untuk gue makin jadi lebih baik lagi ke depannya. Bener, Gitu. kata lu top banget. Nah, Bahan bakar motivasi. Oh iya, bahan bakar motivasi BBM-nya bener ya. Dan kalau ente gimana Pak? Gue dimarahin teriak nggak pernah, tapi diajak diskusi dan dipertanyakan itu pernah dulu. Ya sama waktu anak baru gitu. Tapi gue kan dibesarkan, gue tuh dilahirkan dari produk presenter. Jadi gue kan seorang presenter yang akhirnya shifting ke acting gitu. Jadi gue dulu bukan dimarahin sama sutradara, tapi lebih ke arah diajak diskusi sama produser-produser program gue supaya berkembang. Kalau nggak berkembang lo akan stuck gitu-gitu aja. Never have I ever cinlok di lokasi syuting. Cinlok? Ya. Aduh, gue udah lama. Cinlok oke suka deh. 3, 2, 1. Cie. Apa sih Ari? Adalah. Enggak, ini enggak apa-apa. Ntar enggak disensor. Ayo. Adalah. Gimana ceritanya tuh? Gue pernah lah cinlok karena menurut gue chemistry-nya kuat banget gitu loh. Dan mungkin itu yang ngebuat gue jadi cinlok sama si pemeran itu gitu. Film atau sinetron, Ri? Film. Oh, film. Oke, film genrenya? Adalah. Hah? Adalah. Enggak, genre enggak apa-apa. Adalah. Drama kan. Followersnya sekarang berapa? Enggak, pokoknya akunnya verified juga lah. Iyalah. Oh, oke, akunnya verified. Berarti udah kebaca ya? Cari aja sendiri ntar. Oke, di udah berapa film, Ri? Berapa ya? Gue lupa lagi. Berapa? 9 apa 10 ya? 9. Oke, yang rilisnya di tahun? Di tahun Nggak apa-apa, kan gue lupa 2018 sampai syuting. Apa? 2018 atau 2019 kita syuting. Oh, 2018 atau Syutingnya, rilisnya. setelah itu. Lihat nanti aja cari. Oke, di 2018 atau 2019 Iya. syutingnya. Filmnya udah rilis dong? Udah. Oh, filmnya udah rilis. Bagus lagi filmnya. Hah? Bagus lagi filmnya. Oh, bagus. Tahu dah berarti. Kalau Kalau gue tahu. oh, tahu. Oke. Nah, para kalian teman bacot tinggal cari tahu sendiri siapakah itu orangnya. Sampai seberapa persen lu anjir gua love banget sama dia. Many lah. Berapa persen? Many lah. Oh, oke. Duit lagi. Ada 80% ada untuk anjir, kok gue suka banget sama dia. Gue pengen lebih ke milikin dia lah gitu. Ya, 100% lah. Kita nggak pernah minta cinta bisa datang kapan aja tuh bener lah, kita nggak pernah minta, nggak bisa nolak juga. Kalau Iya. mau dia datang di saat itu mau cinlok mau cinlak ya Mau cilok. terjadi. Cinta Kalau apa? sih enak sih. Cinta, Cilok enak sih. cinta dijilat. Hai teman bacot. Teman bacot, ya gue Ganendra Bimo. Yes. Gue Arirham. Dan gue Dasti Tiffany mau ngejembatani dia karena akan ada promo tentang Film Jagat Arwah. Yang bakalan tayang tanggal 29 September 2022 di seluruh bioskop Indonesia. wajib nonton. wajib nonton. Mantap sekali.